itu mahal harganya ya Pak begitu ya. ya alhamdulillah ya kita pada sehat. Ini urgensinya atau pentingnya kesehatan. Ya. Oke, itu sekilas tentang kesehatan Pak ya. Memang penting sekali kita jaga kesehatannya, apalagi musim pandemi saat sekarang. Masya Allah ya. Lalu ngomong-ngomong tentang kesehatan, tadi sudah dibahas sedikit, sekarang tentang syariah. Syariah itu apa sih Pak? Iya Masya Allah ya. Iya ya. Kalau akhir-akhir ini kita sering dengar ada ekonomi syariah, ada rumah sakit kok syariah ya. Diapain ya rumah sakit kok kala di syariahkan. Jadi syariah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Purnama Sidiri Wonosobo dan seputarnya, selamat sore. Selamat bertemu lagi pada acara dialog bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo pada sore hari ini. Telah hadir narasumber dengan siapa ya Pak ya? Silakan. Musbihun Munawar. Bapak Musbihun Munawar. Ya, Pak Musbihun di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di sana sebagai apa Pak? Sebagai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Iya, wow, ini baru aja dengar nih Pak. Gitu ya. Ya. Tentu saja pada sore hari ini sudah membawa tema. Temanya apa ini Pak Musbihun? Sudah saya pilihkan tema spesial untuk sore ini yaitu sosialisasi rumah sakit bersistem syariah. Jadi, sosialisasi rumah sakit bersistem syariah. Ya, Oke. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi lebih dulu tentu saja kita ngomongin tentang kesehatan dulu Pak ya. Boleh. Apa sih arti kesehatan nih bagi sahabat Purnama Sidi, bagi Pak Musbihun juga ini? Iya, sama-sama. Semua pendengar yang masih hidup mesti butuh sehat, alhamdulillah. Maka perlu kita ketengahkan lebih dahulu urgensi kesehatan itu apa? Adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat mendasar sekali bagi produktivitas seseorang. Kalau orang sudah sakit, mana mungkin bisa ngomong kayak gini, bisa macam-macam, nggak bisa ceria. Luar biasa ya. Ini itu juga dikaitkan dengan ini sabda Rasulullah SAW. Itu kata Nabi itu bilang begini dalam satu hadis sahihnya. Ada dua nikmat yang orang itu banyak nggak ngelkewo persecawan nih. Orang kata yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Tatkala sehat nggak dibikin untuk produktif, malah macam-macam yang enggak lah. Nggak gitu. manfaat Nggak ya Pak manfaat ya. Padahal sehat itu modal lah. Inilah maka menjadi penting kita berbicara tentang kesehatan ini karena biar kita tahu bahwa rezeki bukan hanya materi aja ya. Kalau kita diberi sehat kan rezeki. Kalau ya, sakit jangankan kerja harus ngeluarin duit juga untuk bayar obat macam-macam lah. Gitu. Pada saat sakit jadi terasa sekali kalau sehat itu mahal harganya ya Pak. Begitu ya alhamdulillah ya kita pada sehat. Ini urgensinya atau pentingnya kesehatan. Itu sekilas tentang kesehatan Pak ya. Memang penting sekali kita jaga kesehatannya, apalagi musim pandemi saat sekarang. Masya Allah ya. Lalu ngomong-ngomong tentang kesehatan, tadi sudah dibahas sedikit, sekarang tentang syariah. Syariah itu apa sih Pak? Iya Masya Allah ya. Iya ya. Kalau akhir-akhir ini kita sering dengar ada ekonomi syariah, ada rumah sakit kok syariah ya. Diapain ya rumah sakit kok kala di syariahkan. Jadi syariah ini secara bahasa yaitu aturan lah gitu kira-kira. Aturan atau ketetapan yang telah Allah tetapkan. Jadi ya Allah perintahkan syariah itu ya hukum apa undang-undang itulah. Tapi itu ya Allah yang bikin. Memang Allah punya mau. Allah itu punya mau dengan makhluk segala ini. Lah ini syariah itu gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan rumah sakit ya kira-kira rumah sakit yang operasionalnya itu sesuai dengan aturan Tuhan kira-kira gitu. Untuk rumah sakit syariah karena tidak semua rumah sakit kan rumah sakit syariah ya. Betul ya. Untuk PKU Muhammadiyah Wonosobo adalah rumah sakit syariah. Iya. Ini kalau rumah sakit syariah yang bedanya mungkin perlakuan ke pasien atau bagaimana Pak dengan rumah sakit yang lain? Rumah sakit syariah ini saya belajar dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Semarang sana yang dinahodai oleh Dr. Haji Masyudi AMMKes itu sebagai ketua Mukisi ya, yang artinya Mukisi ini Majelis Kesehatan Seluruh Indonesia. Jadi Majelis Kesehatan Islam Seluruh Indonesia itu mengatakan bahwa yang disebut dengan rumah sakit syariah ini amal rumah sakit yang aktivitasnya berdasarkan
maqasidus syariah. Nah, ini agak keren ini ngomongnya. Apa itu, Pak? Maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu tujuan aturan-aturan Allah itu. Jadi syariah yang Allah gelar di bumi ini ada maunya, ada tujuannya. Nah, jadi rumah sakit syariah itu agar aktivitasnya berdasarkan ya tujuan syariah itu. Tujuan syariah itu. Contohnya umpamanya paling tidak itu ada 5 tujuan syariah. Nah, syariah Allah membuat syariah ini ada tujuan, yaitu untuk menjaga agama. Mengapa kita harus sholat? Ya supaya agama terjaga. Mengapa kita harus ngaji? Ya mengapa harus belajar? Nah, adanya sekolahan, adanya pengajian, adanya mungkin ini juga mediasi informasi kayak gini ini bagian dari untuk menjaga agama supaya orang tahu, supaya di-share kemana-mana. Nah maka acara yang digelar oleh siapa nih siapa ini motor yang gerak-gerakan ini siapa nih bosnya itu Pak Amir ya manajernya ya. Nah ini bagian dari hifdzuddin, jadi artinya menjaga agama. Juga tujuan agama itu hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa supaya jiwa ini selamat. Maka kalau kalau umpamanya dalam aturan syariat kalau orang bunuh orang maka balasannya harus dibunuh. Kalau enggak nanti anaknya masih dendam, bunuh. Turun selesai. Ya, maka ada hukum kisos, orang bunuh harus balas bunuh, adalah untuk menjaga jiwa agar nanti enggak turun-temurun terus dendamnya kesumat enggak selesai. Ini syariah. Ada juga hifdzun nasr. Mengapa harus nikah? Ada aturan nikah, itu menjaga keturunan. Kalau nikah nggak ada, terus gimana? Kayak ayam saja ini, bin siapa ini keturunannya siapa? Nggak jelas ya. Nah, maka nikah adalah sebagai hifdzun nasr, yaitu menjaga keturunan. Ada juga hifdzul aql. Yang keempat, hifdzul aql itu menjaga akal. Kita suruh belajar, suruh membaca Quran, suruh ngaji, suruh baca Iqra, baca qiraati, macam-macam anak-anak kita agar akalnya cerdas bisa ngelola dunia ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal. Maka ada aturan dagang yang baik. 1 kilo ya 1 kilo, 1 meter ya 1 meter. Enggak boleh nipu, enggak boleh riba, enggak boleh mengurangi. Nah, itu adalah bagian. Kalau menambahkan gimana, Pak? Kalau menambah untung itu malah yang dicari malah itu ya. Nah, begitulah contohnya kira-kira. Itu rumah sakit syariah. Rumah sakit syariah itu tujuan diadakannya rumah sakit syariah apa, Pak? Ya, tujuannya diantaranya bagaimana agar rumah sakit tidak hanya ekonomi, tidak hanya perorangan, tapi rumah sakit ini agar sejalan dengan kehendak Allah. Allah mengadakan syariat ini supaya rumah sakitnya sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya umpamanya gini ya, di rumah sakit itu kan ada akad ya. Akad jual beli ya umpamanya rumah sakit pengen beli alkes alat kesehatan. Nah, akadnya harus jelas. Tidak boleh aja unsur riba di situ. Unsur apalagi unsur apa itu ya nyokok itu apa ya bahasa? Suap, riswah itu nggak boleh ada di situ. Maka kita sebagai DBS jagai. Oh ini riswah ini nggak boleh ini. Nah contoh-contoh kayak gitu biar selamat. Tujuannya gitu. Tujuannya ya. Sekarang apa bedanya rumah sakit syariah dengan rumah sakit konvensional atau rumah sakit non syariah? Bedanya apa ini ya, Pak? Jelas biar sahabat Purnama Cindy ini biar bisa membedakan mana yang syariah, mana yang bukan. Jelas beda ya. Yang sangat membedakan itu tadi tujuan syariah itu. Jadi meskipun di rumah sakit konven sudah secara aplikasi, secara praktek itu sudah muncul sebagaimana yang dikehendaki oleh syariah. Tapi rumah sakit syariah secara spesial memang harus sesuai dengan tujuan adanya syariah yang Allah turunkan itu. Itu yang membedakan. Nah, jadi kesimpulannya yang membedakan antara rumah sakit konven dengan rumah sakit syariah adalah di rumah sakit syariah ini dipastikan muncul tujuan
syariah itu sendiri. Yang 5 tadi itu menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga apalagi tadi 5 menjaga mal atau menjaga akal ya. Nah, di situ ada semuanya. Gitu. Itu yang membedakan. Yang membedakan. Berarti keunggulan dari rumah sakit syariah adalah? Ya karena aplikasi syariah itu lebih dikedepankan, lebih muncul, lebih diketengahkan sehingga kita ngawasi. Satu contoh ini, maaf ini contohnya agak nyinggung nggak tuh ya? Ini contoh kenyataan ya, satu contoh kita membeli obat, lalu obatnya ternyata mengandung unsur-unsur haram setelah diselidiki oleh apoteker. Nah, kita bilang loh ini mengapa ini haram dipakai? Ya carilah yang sudah ada sertifikat MUI. Oh nggak ada Pak, nggak ada, udah dicari Pak. Oh nggak ada dicari. Kalau memang darurat, kalau nggak dikasih obat ini kemudian berisiko mati. Nah kalau risikonya bukan mati, masih bisa mencari yang lain. Mungkin ini masuk pada emergensi darurat gitu. Itu di antara kayak gitu itu. Jika sebuah rumah sakit menyelenggarakan prinsip-prinsip syariah, pedoman apa saja yang harus dimiliki ini Pak? Masya Allah ya. Ini masuk pada wilayah intern rumah sakit syariah itu sendiri ya. Nah, mungkin supaya teman-teman pendengar RPS ini tahu ya. Mungkin kita udah pernah dengar yang namanya rumah sakit syariah, ada ekonomi syariah. Malah akhirnya ini ada bank syariah, ada lagi. Malah kemarin saya dengar ikut pelatihan workshop di Jakarta itu ada kota syariah. Sekarang ada hotel syariah, hotel syariah. Kalau kota syariah baru dengar nih Pak. Iya ada dicanangkan itu. Yang mau ngelamar itu Lamongan, Kabupaten Lamongan Jambi itu. Jadi kota syariah itu kota yang dikemas barangkali ya mungkin yang maksiat nggak ada mungkin ya di situ mungkin ya. Alam seperti apa ya. Nah jadi pedoman yang harus ada, yang harus dicantumkan dalam sebuah rumah sakit yang kepingin menegakkan prinsip-prinsip syariah adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Jadi DSN MUI nomornya 107 DSN MUI _100 DSN MUI, kemudian angkanya ke-9 tahunnya 2016. Jadi itulah yang mendasari atau menjadi pedoman sebuah rumah sakit berprinsip syariah. Ya gitu ya. Itu fatwa ya Pak? Ya fatwa. Jadi fatwa MUI. Fatwa DSN MUI itu ya. Sekarang siapa yang memonitor agar rumah sakit itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah? Yang memonitor ini siapa nih Pak? Ya alhamdulillah saya ditugaskan sebagai dewan. Jadi dewan kan nggak ada satu. Saya bersama Ustadz Basuki Yulianto. Nah, jadi setelah diuji kredibelnya, kompetensinya oleh MUI, saya diundang ke sana, diuji dan seterusnya. Yang nyuruh saya itu yang punya. Kalau rumah sakit PKU yang punya kan pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi pimpinan daerah Muhammadiyah mengutus saya. Bersama coba ini Ustadz Yulianto. Ya, ini lulus enggak ini member enggak ini kalau saya jagokan gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, ternyata member itu ya. Nah, kemudian tugas saya itu nguntit kadang-kadang mengawasi. Kadang-kadang juga mereka tanya, Pak ini gimana Pak, ini asuransinya syariah nih Pak, ini asuransinya konven Pak, ini peserta ini gimana Pak, boleh enggak asuransinya, kan asuransi ada yang syariah ada yang tidak syariah. Ini BPJS Pak, BPJS sudah syariah apa belum Pak? Nah, mereka minta tahu sama saya. Saya juga kalau belum tahu saya nanya kepada yang ngajari saya di DSN sana. Jadi saya kontak terus dengan DSN sana. Jadi kira-kira gitu. Apakah rumah sakit PKU Muhammadiyah sudah mendapatkan sertifikat syariah ini Pak? Sudah mendapatkan apa belum nih? Alhamdulillah sekali atas izin Allah. Bahkan rumah sakit kita PKU Muhammadiyah ini sebagai rumah sakit yang ketiga di seluruh Indonesia yang melakukan sertifikasi syariah. Jadi nomor 1 kalau tidak salah itu Rumah Sakit Islam Sultan Agung,
Semarang, kemudian yang kedua adalah rumah sakit yang ada di Bantul yang dinahodai oleh Dokter Sagiran. Namanya rumah sakit apa ya? Saya lupa itu. Kemudian yang ketiga kita. Jadi rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Indonesia itu nomor 3. Jago gitu. Iya. Kalau boleh itu diteruskan di sertifikasi syariahnya itu oleh DSN MUI pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2018. Sudah 3 tahun ya? 3 tahun ini. Itu yang sebagai tim auditnya itu Bapak Dr. Muhammad Bukhairi Muslim LCMA, itu orang DSN MUI pusat sana. Ya. Kemudian Pak Abdul Mughni LCMA, ini ahli-ahli syariahnya. Kemudian ahli tentang kerumahsakitannya yaitu Dr. Burhanuddin Hamid MARS selaku tim audit dari DSN MUI. Nah, ini yang menilai kita dan alhamdulillah kita sudah lulus, sudah mendapatkan sertifikatnya. Alhamdulillah ya, masih gitu. Ada satu lagi nih, waktunya sudah mepet. Wah, masa ya, boleh. Yang terakhir nih Pak, bentuk pelayanan apa saja yang diberikan Rumah Sakit Muhammadiyah sebagai rumah sakit yang sudah bersertifikat syariah? Ini sedikit ini ya, mungkin ini juga perlu dihabarkan ini oleh para teman-teman. Yang pertama itu pelayanan apa yang menonjol, yang beda. Satu di antaranya adalah perawat atau dokter dan pasien membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu dan meminum obat. Nah, jadi saya ngontrol itu. Kalau ada dokter mau nyuntik nggak pakai bismillah, nah nanti dikontrol oleh murid harus membaca bismillah. Nah ini kalau pasiennya tentu pasiennya muslim ya. Kalau pasiennya muslim, non muslim ya mereka kan nggak pakai basmalah ya kita aja nggak maksa-maksa. Nah, maka kemudian ditanya dulu muslim apa non muslim. Nah, kalau non muslim ya, kalau mau non muslim kemudian mau dibahas basmalah ya alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya terserah dia. Itu ada lagi memasang elektrokardiogram yang oleh bahasa medis disebut EKG di wilayah dada harus dilakukan oleh gender yang sejenis. Nah, jadi nggak boleh pasien perempuan yang memasang laki-laki. Nah, ini kan syar'i. Kalau memasang sendiri tetapi yang ini yang yang mendeteksi ya itu petugasnya misalnya laki-laki gimana itu Pak? Boleh nggak? Aturannya pelayanan yang diturunkan dari fatwanya harus begitu, harus sesama gender. Kemudian ada lagi edukasi, memberikan pendidikan keislaman, umpamanya kamu gimana bisa enggak kalau wudhu tangannya padahal ada ini macam-macam itu ada di infus macam-macam gimana wudhunya. Saya nggak bisa Pak. Nah, kita harus ngajari gimana sholatnya, sholat begitu duduk boleh enggak? Gimana sholatnya orang sakit? Apa pray aja sholatnya? Wah jangan. Nah edukasi itu. Memberi edukasi. Nah, ada lagi Mbak itu jadwal operasi tidak boleh bersamaan dengan waktu sholat. Nah, kecuali terpaksa. Jadi nggak boleh operasi menjelang maghrib. Kemudian masih genting-gentingnya datang waktu isya belum selesai, Pak dokter juga belum sholat, pasiennya nggak mau sholat, nggak boleh ini nanti membahayakan kemudian meninggalkan sholat. Kemudian ada lagi kecuali darurat ya. Kecuali darurat kalau emergensi kalau nggak kayak gitu mati, lah itu nggak apa. Ada lagi sedikit Mbak, jadi hijab pasien. Jadi kalau ada pasien perempuan tidak berhijab dan kemudian dia memang nggak punya kita kasih dia, kita edukasi pentingnya berhijab, pentingnya pakai mukena dan sebagainya. Nah, begitu diantaranya contoh-contoh pelayanan. Waktunya sudah habis ini, Pak Musbihun. Terima kasih banyak atas hadirnya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Purnama Sidi. Sekali lagi terima kasih rawuhnya untuk dialog pada sore hari ini. Semoga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo tambah jaya, tambah sukses. Insya Allah, tambah berkah insya Allah. Sahabat Purnama Sidi di Wonosobo dan sekitarnya, sekian jumpa kita di dialog bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo untuk sore hari ini, hari Rabu 29 September 2021. Terima kasih atas kebersamaannya. Ica Maharani Mondiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.